Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa ni'matil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita lanjutkan. Wan Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abdurrahman Abdullah bin Umar al-Khattab bin Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Hadis ini juga populer sekali, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya innallah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu yaqbalu taubatal abdi, menerima taubatnya hambanya, malam yughorgir, selama belum nyawa di tenggorokan. Ya, sudah krek itu sudah tidak diterima itu apa taubat kita. Selama itu kita masih hidup, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kita bertaubat kepada Allah, maka taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah di tenggorokan nyawa kita, sudah dicabut sampai tenggorokan baru kita tobat, nggak akan diterima oleh Allah. Di malam yughorgir. Ya, sebagaimana kejadian siapa yang ditenggelamkan Allah itu, raja siapa? Raja Fir'aun. Ya, itu dia ketika air sudah sampai di tenggorokannya juga dia, ya Allah saya beriman. Malaikat gergeten, beriman apa gitu ya. Itu sudah tidak ada lagi ampunan. Di ketika sudah diperlihatkan alam barzah, alam yang selanjutnya, dia baru taubat ya. Ini waqala hadil hasan, hadis ini kedudukannya hadis hasan. Dan dilanjutkan, wa an Zir ibni Hubeish, dari Zir ibni Hubeish. Zir ini termasuk, ada sebagian ulama mengatakan dia termasuk tabi'in ya. Jadi zaman itu ada zaman sahabat, ada zaman tabi'in, ada zaman tabi'in, terus ada zaman kita, zaman kita ini yang ulama ya, yang pewaris ilmu agama dari para ulama. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, sebaik-baik zaman qarni, yaitu pada zamanku, yaitu pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Tsummal ladzina yalumunahum, kemudian setelah sahabat itu mereka-mereka yang menyusul di bawahnya, yaitu pada zaman tabi'in. Terus 2-3 kali tsummal ladzina yalumunahum, kemudian mereka-mereka yang mengikuti para tabi'in, yang kita sebut dengan tabi'in. Yang 3 kurun ini dinamakan salafus sholih ya, zaman kejayaan Islam, zaman paling hebat ya. Di 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, ada yang menggolongkan ratusan tahunnya, kemudian 100 tahun yang ketiga, ini disebut salafus sholih. Kemudian setelah itu dinamakan kholaf ya, kaum kholaf kita ini di bawah tabi'in ya. Salafus sholih bukan salaf yang salafi ya, beda itu. Mereka salafi itu mengaku-ngaku orang salaf,
Salafus saleh itu orang yang kurun ketiga setelah Rasulullah, tabi'in dan tabi'in. Kalau salaf itu sudah, kalau salafi itu kan dia hanya mengaku lama salaf, kalau bukan salafi. Asal jangan salafi itu artinya salah pilih saja. Ya. Jadi termasuk dari zir ini termasuk dari para ulama mengatakan dari golongan tabi'in, yaitu Zir bin Hubash. Zir bin Hubash ini qala, dia mengatakan ataitu Sofwan, karena tidak pernah ketemu Nabi maka dia mendatangi namanya Sofwan. Ini sahabat ya. Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Untuk apa dia datang? As'alu anil mashi anil khuffain. Jauh-jauh datang kepada sahabat Sofwan untuk menanyakan tentang tata cara membasuh khuf. Khuf itu mungkin bisa kita sebut sepatu lah untuk apa? Untuk sederhananya. Jadi bukan sepatu kita ya, yang pantopel kita pakai, bukan. Maksudnya orang yang setelah wudhu, yang mau wudhu, mau memakai sepatunya itu ya, mau pakai sepatunya itu sudah wudhu kemudian batal, maka boleh membasuh khufnya tadi ya. Ada syarat-syarat khuf sepatu yang boleh dibasuh begitu, ada syarat-syaratnya dalam fikih ya. Diantaranya adalah memakainya setelah wudhu, kemudian sepatunya melebihi ya daripada mata kaki ya. Orang-orang dulu kan pakai kulit Pak, jadi kalau mau melepas itu mau wudhu madharat, setengah mati. Kalau sudah terpakai itu setengah mati, susah. Mungkin kalau sekarang itu kayak sepatunya Pak polisi-polisi itu ya, kalau mau wudhu terus sudah diikat sampai ke atas itu setengah mati itu ya gitu. Jadi untuk menanyakan itu jauh-jauh datang untuk bertanya. Faqala ma jaa bika ya Zir. Kemudian sahabat Sofwan ini mengatakan atau bertanya kepada Zir, apa yang membuat kamu datang kemari wahai Zir? Fakultu, maka aku berkata, ibtigho al-ilmi, saya mau mencari ilmu. Saya kesini datang jauh-jauh kesini mau mencari ilmu. Jadi dia sahabat itu begitu Pak, kalau ada hadis yang belum terdengar sedangkan dia itu tahu ada, dia langsung cari ya. Kalau ada hukum-hukum yang dia nggak paham langsung cari. Sekarang kita ini kan sudah dimudahkan Allah ya. Nggak usah cari, tinggal tanya Mbah Google saja. Tapi hati-hati, di situ semua orang juga bisa masuk ke dalam sana ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang aneh ya, yang aneh-aneh. Dulu itu harus mencari sahabat mana yang kira-kira pernah mendapatkan riwayat hadis ini ya, dia cari. Termasuk ya, Zir ini kepingin tahu bagaimana sih caranya itu membasuh sepatu ini kalau dalam keadaan wudhu. Nah, itu Sofwan pernah itu ya, kemudian dia cari, datang ke sana, ditanya untuk apa? Untuk mencari ilmu. Faqala, kemudian Sofwan pun berkata, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi. Karena kamu datang ke sini untuk mencari ilmu, maka innallaha, faqala innal malaikata, sesungguhnya malaikat, tadau ajnihataha, meletakkan, mengepakkan sayapnya ya, li talibil ilmi, untuk mencari, untuk pencari ilmu, untuk orang yang mau mencari ilmu. Ridon, karena ridho ya. Bima yatlubu, karena ridho dengan apa yang dia cari. Jadi kalau orang mencari ilmu itu selalu dinaungi, selalu didoakan ya, didoakan oleh para malaikat ya, kayak kita pagi hari ini mudah-mudahan ya, malaikat mendoakan kita semuanya ya.
karena kita juga di pagi hari mencari ilmu. Fakultu, kemudian aku berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mashu. Ini maksudnya aku zir ya. Sesungguhnya di dalam hatiku ini ada keraguan. Saya itu ragu-ragu tentang apa? Al-mashu, tentang membasuh sepatu. Ya. Alal khufaini, tentang membasuh kedua sepatu ba'dal ghaid. Orang yang punya wudhu kemudian batal karena dia buang air besar, wal bauli ataupun kencing ya. Wa kuntu amru amin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku ngerti bahwa engkau termasuk sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu mesti tahu gitu, tentang ini. Maka maka aku datang as'aluka, bertanya kepadamu. Saya tahu pasti engkau tahu ini tentang ilmu ini. Ya, maka aku datang ke sini untuk bertanya. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalik syai'an. Apakah engkau pernah mendengar tentang itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Kemudian Sofwan pun berkata, na'am, ya, aku pernah dengar. Ya. Kana ya'muruna idza kunna safaron aw musafirin alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin, ya, illa min janabatin. Iya, saya pernah mendengar bahwa kami pernah satu saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kunna safaron, ketika kami dalam keadaan perjalanan, ya, au musafirin, atau jadi orang-orang musafir, alla yang khifafana, kita tidak usah melepas sepatu-sepatu kami, ya, tidak usah melepas ketika wudu karena madharat, ya, karena madharat berat. Ini namanya rukhsah. Di Islam itu banyak rukhsah, banyak apa? Keringanan-keringanan yang mestinya dalam keadaan normal itu harus dilakukan, dalam keadaan tertentu boleh tidak dilakukan atau diringankan. Termasuk ini membasuh apa? Sepatu. Ya, termasuk juga sholat jamaah. Ini kan rukhsah. Dalam keadaan perjalanan boleh dijamak. Ada lagi jamak yang singkat lagi, namanya jamak qasar. Sudah dikumpulkan masih disingkat, ya, itu. Ini namanya rukhsah, keringanan agama. Dan ketika Allah memberi keringanan, hambanya memakai itu senang. Ya, bukan berarti kita sok semangat tapi tanpa ilmu. Nah, ini kadang-kadang begitu. Ah, kita ini lengkap saja. Ya, kalau rukhsah ya kita pakai, ya kan? Boleh dipakai, tapi tidak harus, tapi boleh dipakai. Dan ketika hukum itu ada keringanan dan dipakai oleh hambanya, maka Allah senang. Nah, gitu. Kalau kita analogikan, misalnya kita ke Saga atau Ramayana, ada diskon 50%, yang satunya harga normal, barangnya sama, ya, barangnya sama, kualitasnya sama. Terus ada orang yang ngambil yang diskon 50% ini, sama kok. Terus yang satunya lagi enggak, ya mungkin karena menganggap uangnya banyak, terus ambil yang normal gitu. Nah, kalau saya ya berarti pinter cerdas yang mengambil rukhsah yang diskon tadi itu. Nah, itu ya, seperti itu. Ini pernah saya berdebat begitu, ini juga pernah. Jadi kita ini nggak madharat seperti zaman Rasul, ya, nggak madharat pun namanya safar, ya, namanya safar. Bepergian itu tetap, inna safaratu atum minal adzab. Bepergian itu tetap menyusahkan. Tidak ada orang bepergian itu nggak capek. Makanya agama itu sudah tahu supaya kita mendapatkan keringanan-keringanan yang meringankan kita, tidak memberatkan. Di antaranya tadi itu, ya. Kemudian
boleh tidak berpuasa, ya begitu. Makanya juga ada orang yang bepergian kemudian makan, ya boleh, itu memang rukhsah asal diganti, ya asal diganti. Jangan sampai nggak diganti lah, itu yang masalah ya. Harus diganti, kalau puasa harus diganti. Rukhsah mengambil keringanan, dan ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya kita bepergian mau mengqashar sholat, rumah kita di Perumnas 4, ya jangan dikosor di rumah. Nanti belum zuhur sudah 2 rakaat, asar 2 rakaat di rumah, tidak boleh, ya nggak boleh. Harus setelah sampai di bandara, nah baru kita, itu namanya safar, kita dalam menjadi musafir. Kalau di rumah masih mukim, belum musafir, ya seperti itu. Termasuk puasa, mau bepergian terus sampai belum berangkat kemudian sarapan dulu, wah itu ya enggak begitu caranya. Setelah kita meninggalkan kampung halaman, ya baru boleh kita statusnya menjadi musafir. Hanya cara itu saja, bukan terus pagi-pagi terus sarapan ngopi, ya wah saya mau menjadi musafir, ini baru mau, belum musafir, ya. Ini keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita, ya sebagai hambanya yang Allah sayangnya luar biasa, dan tanpa mengurangi pahalanya, itu tidak mengurangi, ya. Termasuk orang nggak bisa sholat berdiri, maka boleh duduk, nggak boleh duduk. Ini keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Tapi orang Indonesia ini kuat-kuat, nggak seperti orang-orang Turki. Orang Turki saya lihat itu kalau jalan keras dia, tapi begitu sholat duduk dia. Ya, itu orang-orang sana itu ya boleh-boleh saja. Kalau kita ini ya walaupun bagaimanapun ya mungkin kita semangat, ya orang Indonesia itu semangat kecil semangat ya luar biasa. Jadi ini ditanyakan tentang membasuh khuf. Iya, katanya Sofwan, sahabat Sofwan mengatakan, iya kami pernah bepergian dengan Rasulullah, dan kami tidak dianjurkan melepas sepatu khuf, ya, sepatu kami sampai berapa hari? Salasata ayyamin walayalihinna, 3 hari 3 malam. Jadi nggak dilepas. Itu kalau 3 hari 3 malam kita pakai sepatu nggak dilepas tuh baunya kaki kita mungkin kayak apa. Nah ini, ya. Jadi 3 hari 3 malam, batasannya itu 3 hari 3 malam. Nanti setelah 3 hari 3 malam perbarui lagi, dilepas dulu, pakai air wudhu, pakai lagi, kemudian sampai 3 hari 3 malam lagi, gitu. Ya sama dengan kita mengqashar sholat, ya itu ya 3 hari, ya, nanti kalau sudah lebih 3 hari mazhab Syafi'i itu sudah menjadi mukim. Jadi ya jangan terus keenaan, apalagi sudah di kampung sana, ya kampung sana ya rumahnya mau di sana berapa hari, ya terus wah saya ini musafir pak sih, ya terus dikosor terus, ya tidak begitu juga, ya. Jadi ini keringanan, ya keringanan tapi jangan diremeh-remehkan atau diringan-ringankan. Kalau ada keringanan ya dipakai, ya. Jadi 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali dalam keadaan junub. Kalau kita hadasnya karena hadas besar, maka mau nggak mau harus dilepas, ya. Tapi kalau kita cuman minal ghaid wa baulin wa naumin, kita sekedar buang air besar, kencing, tidur, tidak apa-apa, itu tidak usah dilepas. Fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua, apakah engkau juga pernah mendengar fil hawa syai'an, tentang perasaan cinta, ya, hadis tentang perasaan cinta? Engkau pernah mendengar enggak dari Rasulullah SAW? Ya. Kemudian sahabat Sufyan menjawab, "Na'am, iya, saya juga pernah mendengar itu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin
baina nahnu 'indahu idnadahu a'rabiyyun bisautin lahu jahwariyun. Pernah kami satu saat perjalanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang Arabi. Orang Arabi itu orang kampung. Kampung yang tidak pernah ketemu orang-orang, ya, dia itu di hutan dengan binatang ternaknya. Jadi nggak bisa pelan suaranya itu. Ya. Tiba-tiba memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisautin lahu jahwariyun. Dengan suara yang keras memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." "Ya Muhammad." "Wahai Muhammad." Keras sekali, padahal itu dilarang. Ya. Wala jangan engkau keraskan suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang di Arab itu kalau kita di Madinah lagi ziarah itu dijaga polisi, kalau ada orang ya Rasulullah keras-keras tuh, haram haji haram, nggak boleh, jangan keras-keras. Ya, ini orang Arab ini, ya Muhammad. Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab nahwan min sautihi, dengan jawaban yang suaranya juga tinggi bagaimana suara orang Arab itu tadi. Ya Muhammad, yo, gitu ya, misalnya gitu ya mungkin. Ya, karena untuk apa? Sama suaranya. Ya ada apa? Gitu. Karena dia keras, karena biasa di hutan, ya, teriak-teriak untuk gembala kambingnya atau dombanya. Ya, dia ketemu Rasulullah, ya Muhammad, jauh itu gitu. Tapi orang Arab itu luar biasa, banyak hadis yang gara-gara orang-orang begini. Ya, orang-orang yang nggak sopan begini. Ya. Ibu Sauti, ada apa? Kamu manggil-manggil saya ada apa? Gitu. Mendengar ini para sahabat ini kemudian fakultu lahu, Sofyan mengatakan, saya mengatakan kepadanya, waik ukdud, ya, min sautik, kamu ini celaka, pelankan suaramu, ya. Jadi ini pak sahabat Sofyan ini mengatakan, kamu ini celaka, sudah jangan keras-keras, pelankan suaramu. Fa innaka indar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu itu lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad nahaita an hadza, waqad nahaitu an hadza, kami dilarang untuk seperti itu, enggak boleh kita keras-keras. Faqala, maka orang Arab tadi masih bantah lagi, wallahi la aghdud, saya tidak akan pelan, ya, saya enggak akan mau pelan, saya tetap akan keras suaraku, ya, gitu. Qala al-Arabi al mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaqu bihim, bagaimana ya Muhammad seandainya ada kaum, kemudian kaum itu mencintai kaum yang satunya tapi nggak bisa beramal sebagaimana kaum-kaum itu, bagaimana? Ini nggak sopan, apa ya? Nggak sopan ya, tanyanya itu nggak sopan. Kadang-kadang penting juga sih gitu ya, sehingga supaya didengar banyak orang. Beda dengan datang sendirian terus tanya, itu namanya hadisnya hadis ahad, mendengar satu orang kepada dari Rasul. Tapi kalau sudah didengar banyak orang, ini menjadi hadis yang luar biasa, kesahihannya kuat karena dengar banyak orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, al mar'u ma'a man habba yaumal qiyamah. Loh, itu pokoknya nanti kaum itu akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Jadi itu nyindir dirinya sendiri, saya ini orang kampung, senang dengan kelompok yang bersama Rasulullah para sahabat, tapi nggak bisa beramal seperti mereka karena di kampung sana. Ini bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, al mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat itu orang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Wah, senang itu langsung. Oh, kalau begitu boleh ya gitu. Jadi karena mereka mencintai Nabi, mencintai sahabat, tapi hanya nggak bisa berbuat sebagaimana sahabat. Famazala
yuhaditsuna hatta dzakara baban minal maghribi wa masiratu ardihi. Kemudian banyak panjang lebar Rasulullah memberikan beberapa wejangan ya, hadis-hadis, sampai pada suatu hadis yang berbunyi begini. Nah, ini intinya dari bab taubat. Hatta dzakarona baban, sehingga Rasulullah berkata atau bersabda tentang pintu minal maghribi yang ada di barat, masiratu ardihi, yang panjangnya, au yasirur raqibah, atau seandainya orang itu berjalan ataupun naik kendaraan, fi ardihi, panjangnya arba'ina 40 au sab'ina atau 70 aman. Kira-kira kalau perjalanan itu kita baik naik kendaraan itu kira-kira 70 tahun perjalanan. Kira-kira sampean bapak-bapak ibu sekalian berjalan selama 70 tahun sampai mana? Ya, mungkin Merauke sampai ke Maroko sana ya, gitu. Atau lebih mungkin ya, bisa lebih. Jadi qala Sufyan ahadur ruwati tibala Syam. Ya, di situ Sufyan mengatakan bahwa salah satunya ada di arah Syam. Khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah jadikan itu, pintu itu, semenjak Allah jadikan langit dan bumi maftuhan, terbuka terus. Untuk apa? Litaubati, untuk yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu yang dimaksud Rasulullah adalah pintu taubat. Itu luasnya perjalanan kita naik kendaraan ataupun jalan kaki ditempuh dalam jangka waktu 70 tahun. Begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejak mulai diciptakannya langit dan bumi ini, Allah nggak pernah tutup itu ya, dibuka terus hatta tatlu asyamsu minhu, sehingga matahari nanti terbit dari sana. Kan tadi di barat, berarti matahari terbit di barat, berarti alias namanya kiamat. Sampai hari kiamat nggak ditutup pintu taubat. Nah, barang siapa yang ingin bertaubat ya tetap ada peluang, jangan berputus asa dari sebanyak apapun dosa-dosa itu yang kita lakukan, karena pintu taubat terbuka luas seluas-luasnya dan gak akan tertutup kecuali sudah kiamat. Ini penting ya. Jadi qala hadisun hasan, hadis ini juga kedudukannya hadis hasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang saya bacakan ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya orang mencari ilmu. Sampai-sampai kalau orang mempunyai tujuan niat mencari ilmu, dia dalam naungan para malaikat, didoakan para malaikat, sebagaimana tadi yang terjadi ya, bagaimana ingin. Kemudian yang kedua adalah tadi itu tentang fikih ya, tentang fikih, bagaimana caranya membasuh sepatu yang dipakai bagi orang yang batal wudunya dalam keadaan musafir. Yang ketiga adalah kita ini nanti akan bersama siapa, gitu loh ya. Menjelaskan kita nanti akan bersama siapa. Ternyata orang itu akan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasulullah ya kita akan bersama Rasulullah. Kalau kita mencintai misalnya mencintai ya artis atau pemain bola atau apa ya, mungkin bisa bersama mereka nanti ya, begitu. Di antaranya mungkin itu seperti itu. Maka penting kita menentukan cinta karena Allah, bukan cinta yang kita dengan apa, dengan dulu mantan pacar kita ya, bukan ya. Maksudnya cinta karena Allah ini ditentukan, cintai orang-orang sholih, mencintai salafus sholih, mencintai ulama-ulama, supaya nanti apa, ketika nanti di hari akhir kita di yaumul qiyamah digolongkan bersama-sama mereka sesuai dengan doa kita yang tiap habis sholat itu ya. Itu bersama dengan ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-shadiqin was-shalihin, minan nabiyyin was-shadiqin was-shalihin. Jadi bersama mereka itu. Jadi itu penting menentukan itu.
Karena laisal la tas'al anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yahtadi. Jadi kamu nggak usah tanya orang itu baik atau buruk, lihat saja komunitasnya dengan siapa. Ya, kalau lihat komunitasnya orang-orang soleh, dia orang soleh. Ya, kalau bersama dengan beras walaupun itu masih gabah, ya itu nanti akan ditimbang harganya sama dengan beras. Walaupun kerikil kecil yang masuk di beras, ya nanti dia ditimbang harganya dengan, coba kalau sendirian, ya nanti harganya juga batu kerikil kan begitu. Walaupun emasnya nggak kelihatan ya harganya sama begitu. Makanya penting untuk mencari teman-teman maupun komunitas ataupun orang-orang yang soleh untuk jadikan teman supaya kita dikumpulkan nanti dengan di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tadi taubat, ya, pintu taubat, bahwa tidak akan ditutup seluas-luasnya Allah buka pintu taubat itu dari dosa-dosa kita, bertaubat dengan sesungguhnya sampai nanti pintu itu nggak akan ditutup, pintu taubat itu sampai hari kiamat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa amalkan, ya, mudah-mudahan ilmu kita berkah, amin Allahumma amin. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.